Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan hasil praktikum mengenai pengukuran daya 3 fasa dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusudal Afif STMT. Adapun anggota kelompoknya yaitu Mbak Nini dengan NIM 001, Mas Lendi dengan NIM 023, Mas Bareno dengan NIM 044, dan saya sendiri Rizky Agung dengan NIM 081. Oke, yang pertama yaitu apa itu daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah rangkaian listrik adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan V kali I. Dalam sebuah rangkaian listrik, daya didefinisikan sebagai laju energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Dalam pengukuran daya, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pengukuran daya secara tidak langsung dan metode pengukuran daya secara langsung. Untuk pengukuran daya listrik secara langsung dengan menggunakan wattmeter, di mana wattmeter adalah instrumen pengukur daya listrik yang pembacaannya dalam satuan watt, di mana merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter. Dalam pengoperasiannya, harus memperhatikan petunjuk yang ada pada manual book atau tabel yang tertera pada wattmeter. Demikian juga dalam hal pembacaannya harus mengacu pada manual book yang ada. Prinsip kerja wattmeter induksi sama dengan prinsip kerja ampermeter dan voltmeter induksi. Perbedaan dengan wattmeter jenis dinamometer adalah wattmeter induksi hanya dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik. Sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat dipakai baik dengan suplai listrik bolak-balik atau searah. Daya listrik AC ada dua macam, yaitu daya untuk satu fase dan daya untuk 3 fase. Untuk sistem 3 fase sendiri, rumus umum yang digunakan adalah 3 kali V kali I cos F. Selanjutnya, beban keadaan seimbang adalah suatu keadaan yang dimana ketiga vektor arus dan tegangan sama besar, atau ketika ketiga vektor tersebut saling membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan ketidakseimbangan adalah keadaan yang dimana salah satu atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan beban pada sistem distribusi tenaga listrik saat keadaan kerja normal dapat mengakibatkan arus yang mengalir pada antar neutral transformator. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi untuk prosedur percobaannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan. Untuk pengukuran menggunakan metode volt ampermeter, beban setimbang dan tidak setimbang. Langkah yang pertama yaitu buatlah rangkaian pengukuran daya 3 fasa menggunakan metode volt ampermeter. Rangkaiannya bisa dilihat seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya adalah catat nilai daya yang terukur pada data percobaan menggunakan tabel seperti berikut. Ya, selanjutnya adalah prosedur percobaan untuk pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang dan tidak seimbang. Dalam percobaan ini digunakan 3 buah wattmeter satu fasa. Untuk gambar rangkaiannya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk langkah selanjutnya, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan sebagai berikut. Next. Selanjutnya,
adalah prosedur percobaan pengukuran menggunakan 2 wattmeter beban seimbang. Dalam percobaan ini digunakan 2 buah wattmeter satu fasa. Secara umum, gambar rangkaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah prosedur percobaan pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang. Untuk prosedur kali ini digunakan 1 buah wattmeter 3 fasa. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk langkah selanjutnya, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu sumber tegangan AC 1 fasa, beban resistif murni, 1 buah wattmeter 3 fasa, 3 buah wattmeter 1 fasa, 3 buah ampermeter, dan 3 buah voltmeter. Ya, berikut adalah data hasil pengamatan. Untuk data hasil pengamatan metode volt ampermeter beban seimbang, hasil simulasi V kali I, hasil simulasinya VR 7,071, IR 7,071, VS 7,071, IS 7,071, VT 7,071, IT 7,071. Lalu V kali I hasilnya adalah 49,999 untuk semuanya. Next. Untuk metode volt ampermeter beban tak seimbang, hasil simulasi yang didapatkan yaitu VR-nya 7,071 dan IR-nya 4,853. VS-nya 7,071 dan IS-nya 4,014. Untuk VT didapatkan 7,071 dan IT 2,945. Untuk V kali I-nya V kali IR-nya adalah 34,315. Untuk V kali IS-nya sama dengan 28,382. Untuk VT-nya 20,824. Selanjutnya kita masuk ke data hasil pengamatan metode 3 wattmeter beban seimbang. Didapatkan WR-nya 1 kW, WS-nya 0,814 kW, dan WT-nya 0,326 kW. Untuk selanjutnya WR plus WS plus WT sama dengan 2,14 kW. Selanjutnya adalah metode 3 watt ampere beban tak seimbang. WR-nya 1 kW, WS-nya 0,407 kW, dan WT-nya 0,1078 kW. Untuk semuanya dijumlah WR plus WS plus WT dan didapatkan hasil 1,5148 kW. Selanjutnya adalah metode 2 wattmeter beban seimbang. Untuk wattmeter pertama didapatkan 2 kW. Dan untuk wattmeter kedua didapatkan 0,652 kW. Selanjutnya kita jumlahkan wattmeter pertama dan wattmeter kedua dan didapatkan hasil 2,652 kW. Selanjutnya adalah metode 1 wattmeter beban seimbang. Untuk hasil simulasi ini didapatkan hasil 2,14 kW. Kemudian yaitu analisis hasil pengamatan. Diketahui bahwa rumus tegangan antar fasanya yaitu ppm-nya sama dengan VPP per akar 3. Di sini VPP-nya yaitu 100 per akar 3 sehingga untuk nilai VPM-nya yaitu 57,735 volt.
Kemudian untuk rumus perhitungan 3 fase sendiri yaitu P sama dengan V kali I kali cos theta kali akar 3. Kemudian pengukuran menggunakan metode volt ampere meter untuk beban yang seimbang. Di sini diketahui bahwa VPP-nya yaitu 100 volt, frekuensinya 50 Hz, dan sudut fasa untuk RST-nya yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Untuk R1, R2, dan R3-nya sama yaitu 10 ohm. Sehingga hasil dari PR sama dengan 49,999 watt atau setara dengan 50 watt. Berlaku juga untuk nilai PS dan PP. Kemudian untuk yang beban tidak seimbang diketahui bahwa VPP sama dengan 100 volt, frekuensi sama dengan 50 Hz, dan sudut fasa untuk RST-nya yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Untuk nilai R1 sama dengan 10 ohm, R2 20 ohm, dan R3 30 ohm. Sehingga nilai PR-nya yaitu 34,315 volt, PS-nya 28,382 volt, dan PT-nya 20,824 watt. Kemudian untuk pengukuran menggunakan metode watt ampere meter satu fasa. Di sini beban seimbangnya diketahui PPP-nya 100 volt, frekuensi 50 Hz, dan sudut fasanya untuk RST itu yaitu 50 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Untuk nilai R1, R2, dan R3-nya sama yaitu 10 ohm. Dan di sini untuk nilai VPM-nya yaitu 57,735. Sehingga kita cari terlebih dahulu untuk nilai IR sama dengan IS sama dengan IT yaitu 10 ampere. Untuk nilai PR-nya sendiri yaitu 1 kW. Kemudian untuk nilai PS-nya yaitu 0,814 kW dan nilai PT-nya 0,326 kW. Sehingga untuk nilai P-nya yaitu penjumlahan dari PR, PS, dan PT yaitu 2,14 kW. Kemudian untuk yang beban tidak seimbang diketahui bahwa VPP sama dengan 100 volt, frekuensi sama dengan 50 Hz, sudut fasanya yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Untuk nilai R1-nya yaitu 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm. Untuk nilai VPM-nya sama yaitu 57,735 volt. Sehingga untuk nilai IR sama dengan IS sama dengan IT yaitu 10 ampere. Untuk nilai PR-nya sendiri yaitu 1 kW. Untuk nilai PS-nya sendiri 0,407 kW dan untuk nilai PT-nya sendiri 0,1078 kW. Sehingga hasil dari nilai P yaitu penjumlahan dari PR, PS, dan PT yaitu 1,5148 kW. Kemudian untuk pengukuran menggunakan metode 3 watt meter yang beban seimbang. Untuk nilai VPP dan frekuensinya masih sama, yaitu 100 volt dan 50 Hz. Untuk sudut fasanya juga sama, yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Untuk nilai R1, R2, dan R3-nya yaitu 10 ohm dan nilai VPM-nya 57,735 volt. Sehingga didapatkan untuk nilai IR sama dengan IS sama dengan IT yaitu 10 ampere. Dan nilai PR-nya 1 kW, PS-nya 0,814 kW, dan PT-nya 0,326 kW. Sehingga nilai P yaitu merupakan penjumlahan dari PR, PS, dan PT yaitu 2,14 kW. Kemudian yaitu pengukuran menggunakan metode 2 watt ampere meter yang beban seimbang. Di sini masih sama untuk VPP, frekuensi, dan sudut fasanya. Untuk nilai R1, R2, dan R3-nya juga sama, yaitu 10 ohm dan VPM-nya 57,735 volt. Sehingga di sini kita mencari nilai IRS-nya yaitu 20 ampere dan nilai PR-nya sama dengan 2 kW. Kemudian untuk ITS-nya sama dengan 20 ampere dan PT-nya yaitu 0,652 kW. Sehingga untuk nilai P-nya yaitu penjumlahan dari PRS ditambah PTS yaitu 2,562 kW. Selanjutnya yaitu tugas modul. Yang pertama, apa sih pengaruh beban seimbang dan tak seimbang pada pengukuran? Jadi dalam pengujian tersebut didapatkan bahwa semakin besar beban yang dilayani,
maka tegangan keluaran transformator hubungan delta terbuka akan semakin menurun, sekalipun beban yang dilayani seimbang, serta akan mengakibatkan perbedaan besar tegangan keluaran antara fasa-fasanya, sehingga mengakibatkan perbedaan besar tegangan keluarannya tidak seimbang. Ketika transformator melayani beban yang tidak seimbang, maka tegangan transformator akan tidak setimbang pula. Semakin besar rata-rata kesetimbangan beban, maka perbedaan tegangan antara fasa R, S, dan T akan semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu apa dampak pada sistem apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama. Jika memiliki nilai sudut fasa yang sama, maka akan terlihat nilai dari daya atau wattmeter akan sama. Hal ini berpengaruh pada rumus karena P sama dengan V kali I dikali cos theta dikali akar 3, di mana theta sendiri ini merupakan sudut fasa yang ada pada data. Kemudian untuk tugas modul yang terakhir yaitu menghitung rata-rata pada simulasi pengukuran dengan 3 wattmeter beban setimbang. Di sini untuk nilai VPP, frekuensi dan sudut fasanya masih sama. Untuk nilai R1, R2, dan R3-nya yaitu 10 ohm. Sehingga untuk nilai VM sama dengan VPP dibagi 2, yaitu hasilnya 50 volt. Untuk nilai IM-nya yaitu VEFF per 1,414, sehingga nilainya yaitu 25 ampere. Untuk nilai P rata-ratanya sendiri, itu rumusnya setengah VM, IM, dan cos theta. Untuk P rata-rata dari R yaitu 625 volt, P rata-rata dari S yaitu 508,863 volt, dan P rata-rata dari T yaitu 203,613 watt. Sehingga untuk jumlah daya P rata-ratanya yaitu merupakan penjumlahan dari P rata-rata R, S, dan T. Hasilnya yaitu 1.337,476 watt. Baik, pembahasan umum kali ini adalah membahas tentang pengukuran 3 fasa yang di mana parameternya menggunakan daya watt. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk dapat melakukan pengukuran 3 fasa. Percobaan ini menggunakan software EWB dan PSIM. Pada percobaan ini menggunakan 4 metode percobaan, yakni yang pertama menggunakan metode percobaan volt ampere meter, lalu yang kedua menggunakan metode wattmeter satu fasa, dan yang ketiga menggunakan metode 2 wattmeter beban seimbang. Dan yang terakhir menggunakan 3 wattmeter beban seimbang. Pada percobaan dengan metode pertama, diketahui nilai dari VR, IR, VS, IS, dan VT, IT pada software PSIM. Dari data yang diketahui tersebut dapat dicari nilai dari daya yang dicari dari rumus P sama dengan V kali I, sehingga dapat diketahui nilai dari PR, PS, dan PT. Sedangkan untuk metode yang kedua, yakni metode wattmeter satu fasa, di mana pada rangkaian di metode kedua ini memiliki 3 wattmeter, di mana pada masing-masing R, S, dan T terdapat wattmeter. Rumus yang digunakan pada metode percobaan yang kedua yakni menggunakan rumus P sama dengan VPN dikali I dikali cos theta dikali, di mana VPN merupakan volt pada masing-masing fase. I adalah kuat arus dan theta adalah besar sudut atau sudut fase. Sehingga dari rumus tersebut dapat dicari nilai daya dari metode kedua pada masing-masing fase dengan kondisi beban setimbang dan beban tidak setimbang. Pada percobaan metode ketiga dapat dicari dengan rumus P sama dengan VPN dikali I dikali cos theta dikali akar 3, di mana VPN merupakan volt pada masing-masing fase, I adalah kuat arus, dan theta adalah besar sudut atau sudut fase. Pada metode ini terdapat 2 wattmeter di fase R dan fase T. Oleh karena itu, pada metode ini terdapat 2 output nilai daya dari percobaan ini. Percobaan ini dilakukan pada kondisi setimbang saja, sedangkan pada percobaan terakhir, yakni percobaan keempat dengan menggunakan 3 wattmeter pada beban setimbang dengan menggunakan rumus P sama dengan VPN dikali I dikali cos theta dikali akar 3. Maka dapat ditentukan nilai dari daya pada metode keempat tersebut. Untuk mengetahui nilai total dari daya 3 fase ini, maka dapat dijumlahkan nilai daya pada masing-masing fase, yaitu P sama dengan PR ditambah PS ditambah PT. Next. Kesimpulannya, percobaan pengukuran menggunakan metode volt ampere meter pada kondisi beban setimbang didapat besar daya 5,19615 kW. Lalu pada beban yang tidak seimbang didapat
besar dayanya 3,175 kW. Lalu pada percobaan menggunakan metode wattmeter satu fasa pada kondisi beban setimbang didapat besar dayanya adalah 2,14. Lalu pada beban tidak seimbang didapat 1,5148 kW. Pada percobaan pengukuran menggunakan metode 2 wattmeter beban seimbang pada kondisi beban seimbang didapat besar dayanya 2,652 kW. Lalu pada percobaan pengukuran menggunakan metode 3 wattmeter beban seimbang didapat besar dayanya 2,14 kW. Next. Baik, ini daftar pustaka yang dipergunakan kelompok kami untuk menyelesaikan laporan ini. Selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kelompok kami pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.